Oke, selamat pagi kawan Kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang kali ini udah video kedua. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada beberapa pertanyaan teman-teman. Om, burung saya kena telo, saya posisinya ada di Kalimantan kayak gitu ya. Jadi teman Kicau Kalimantan baru kali ini saya membuatkan video. Kalau ndak ada ebot fit bagaimana? Kalau ndak ada anti sarap bagaimana? Kayak gitu ya teman-teman. Ada juga yang tanya kemarin teman Kicomania dari Brunei itu, Om, kalau burung di sini sebagai gizinya apa? Sedangkan di sini luar negeri tidak ada, istilahnya tidak ada produk vitamin seperti di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan tutorialnya ada di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini maka dari itu saya buat pentingnya madu atau kegunaan madu kayak gitu teman-teman. Jadi di video sebelumnya juga ini saling berkaitan ya. Pernah saya bahas itu dulu saya mengobati burung itu saya menggunakan anti saraf atau ebot fit kayak gitu ya teman-teman buat metabolisme burung kita. Tetapi kalau di luar pulau itu kan tidak ada dan kadang-kadang ya memang sulit sekali dicari produk kayak di Jawa kayak gini ya teman-teman. Kalau di Jawa kita cari merek apapun kayaknya ada itu di toko-toko kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kebetulan saya tadi ingat ya waktu buka kulkas itu saya menemukan madu. Terus saya ingat pertanyaan teman saya itu, jadi saya akan berbagi sedikit tentang madu ini ya. Jadi teman-teman yang ada di luar pulau atau dimanapun atau di desa yang sulit mencari vitamin ya, khususnya teman-teman yang burungnya untuk mengantisipasi tetelo, karena apa? Tetelo itu burung gacor sekalipun burung juara itu juga bisa terkena tetelo. Kalau tidak segera disembuhkan, itu dia akan fatal, bisa mengakibatkan mati juga bisa kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan sudah di obati, tetapi misalkan telat, dia akan goyang-goyang. Mungkin teman-teman ada yang punya burung seperti itu. Kalau saya sudah sering ya, jadi burungnya itu kayak dikir gitu, goyang-goyang terus. Itu apa bisa sembuh, teman? Sembuhnya akan sulit sekali gitu teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi itu, kalau saya itu biasanya sedia vitamin B. Mungkin teman-teman ini saya tidak mempromosikan produk ya, tetapi yang sering saya gunakan mudah dicari itu adalah ebot fit. Kalau tidak ada ebot fit, mungkin teman-teman bisa menggunakan vitaminnya bayi, B kompleks itu sama. Kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau tidak ada vitaminnya bayi, itu kan produk-produk di olahan pabrik. Teman-teman yang ada di pedalaman itu bisa menggunakan madu. Jadi kalau ini tadi saya menemukan di belakang itu madu sasetan kayak gini, apa bisa? Kalau tidak ada lain-lainnya, kalau misalkan di sini tidak ada ebot fit, tidak ada anti saraf, itu saya menggunakan madu ini. Kayak gitu ya. Apa beracun? Tidak beracun. Kalau misalkan teman-teman ada di desa atau di pedalaman itu ada madu murni, apakah bisa? Itu lebih bagus teman-teman, itu madu murni kayak gitu karena masih murni itu tadi. Jadi cara penggunaannya bagaimana dan fungsinya bagaimana? Misalkan teman-teman punya madu, baru ngambil dari sarang sendiri misalkan dan tidak terpakai, itu teman-teman bisa kasihkan seminggu sekali itu dicepuk air minum. Teman-teman bisa kasihkan 2 tetes, 3 tetes, itu diaduk ya, kayak gitu teman-teman. Jadi fungsinya apa? Di dalam madu itu banyak sekali tercakup nutrisi, mungkin masih di atasnya produk-produk olahan pabrik itu tadi ya teman-teman. Jadi ini ilmu ini juga saya dapatkan itu dari teman pedalaman. Kita sharing itu juga dia saya tanya, kena telo itu bagaimana posisinya di dalam hutan, istilahnya seperti itu. Ya pakai madu itu enggak pernah telo. Kalau ada pun yang pernah kena telo itu pakai madu itu juga sembuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi pengganti intinya di sini pengganti olahan pabrik itu bisa kita gantikan dengan madu. Jadi fungsi madu itu sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di sini bisa dilihat di video sebelumnya, kita seringkali menggunakan olahan pabrik, tapi kali ini kenapa saya bahas madu? Karena
sering sekali itu ada teman-teman yang tanya, Om, obat ini enggak ada, obat itu enggak ada. Jadi fungsi madu sendiri banyak sekali teman-teman, yaitu apa ya, metabolisme burung kita juga bagus dan ketahanan tubuh burung kita juga bagus kayak gitu teman-teman. Intinya pokoknya madu itu bagus sekali. Terus cara penggunaannya seperti itu tadi, kapan kita mengganti airnya. Jadi ya kalau sudah dikasih obat itu atau gizi atau madu itu ya 2 hari ya, 2 hari diganti enggak apa-apa. Misalkan tidak diganti 1 minggu, itu biasanya udah bau teman-teman ya. Misalkan pagi dikasih, ya lusanya harus diganti. Kayak gitu madu. Itu untuk mencegah tetelo juga bisa. Jadi biasanya yaitu tadi teman-teman yang di pedalaman juga bisa menggunakan madu sebagai ganti obat-obat pabrikan. Kayak gitu ya teman-teman. Terus misalkan ada juga yang udah terjangkit, misalkan udah malam hari, burungnya kena telo, bingung ini bingung itu, teman-teman jangan panik. Karena apa? Kalau panik, kalau cuma dibiarkan, jadi banyak sekali yang mengirimi foto kepada saya itu burungnya kena telo teman-teman. Saya tahu udah menggelepar-gelepar, cuma dipandang aja, yang pemiliknya itu cuma bingung, burung kayak mau mati tapi tidak mati-mati kayak gitu teman-teman. Sebetulnya itu syaratnya kena, atau kemarin juga ada yang bantu jawab itu kena virus kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin bisa, tetapi faktor utama itu adalah pencernaan, kurangnya asupan gizi atau vitamin B. Makanya dari itu teman-teman lihat di Ebot Fit, di anti saraf itu dalamnya itu vitamin B ini, B itu B, intinya B ini B itu lengkap kayak gitu teman-teman. Terus di madu ini ternyata itu lengkap sekali juga. Jadi misalkan teman-teman untuk burungnya yang kena tetelo, misalkan posisinya malam hari, walaupun itu di kota ya, kalau malam hari kayaknya kios burung tutup, itu teman-teman bisa ngambil di kulkas atau ngambil di punya tetangga atau punya family yang mempunyai madu itu. Caranya bagaimana? Cara memberinya itu seperti ada beberapa cara, seperti kita teteskan, seperti memberi obat-obat lain, tetapi perlu diingat jangan sampai tersedak, intinya gitu. Karena kemarin pernah kita bahas ya, ini tidak mungkin saya pegang, itu lubangnya mulutnya itu ada 2 lubang, yang satu lubang pernapasan, yang satu lubang pencernaan. Untuk teman-teman yang baru gabung nanti bisa dicek di video sebelumnya ketika burung saya telo dulu. Setelah itu laku diambil teman ya, udah sembuh total. Terus teman-teman ingat, itu ada 2 lubang, usahakan di lubang pencernaan yang paling belakang, nanti dicek di video sebelumnya itu sudah ada ya. Terus yang pertama itu, yang kedua misalkan teman-teman ada sisa kroto, itu bisa dengan kroto teman-teman. Jadi krotonya itu kita kasih madu, langsung kita suapi. Itu yang kedua itu malah enak, jadi burung kita tidak resiko tersedak kayak gitu ya. Untuk resiko tersedak itu lebih sedikit. Jadi kita lolohkan ke dalam. Ya, jadi sama krotonya itu kita lolohkan ke dalam. Setelah itu ini supaya sambungan saja ya. Ini ada sebelumnya ada video pertama itu waktu burung saya langsung tetelo itu, tapi itu saya kasih obat pabrikan. Untuk obat istilahnya untuk madunya itu dulu sekali saya pernah nyoba juga berhasil ya kayak gitu. Jadi setelah kita kasih suapi madu atau obat tetelo itu kita taruh di tempat tenang dan terang. Suatu misal di kerobong, di dalamnya dikasih lampu, enggak apa-apa, terus dalamnya itu dikasih makan. Tujuannya untuk apa? Dia biar tenang. Kalau ditaruh di tempat rame itu akan lama sekali sembuhnya. Kayak gitu ya teman-teman. Ditaruh tempat tenang, terus kasih makanan, dia nanti kalau sadar itu nangkring-nangkring sendiri ya. Jadi kemarin teman-teman, bukan teman-teman ya, teman saya juga ada yang engkel, itu saya ingat. Walah, telo titokne mati dewe. Jadi dia bilang kalau telo itu dibiarkan sembuh sendiri. Ya memang ada yang bangun sendiri, tapi itu biasanya kumat-kumat lagi kalau tidak kita segera tangani. Bahkan kalau kumatnya kita ada, kalau kumatnya kita tidak ada. Jadi dulu sekali itu saya pernah, burung saya telo itu saya sepelekan gitu, ketika di kandang itu telonya jatuh di tempat pemandian. Akhirnya besoknya wassalam juga. Padahal saya getun sekali ya, itu ekor panjang, betina ekor panjang yang telo, kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi kita kembali ke fungsi madu ya.
Jadi madu itu bisa berfungsi untuk menggantikan obat-obat pabrikan. Misalkan teman-teman ada di kota, di pedalaman, sewaktu-waktu ada masalah gitu, bisa gunakan madu ya. Madunya yang bagaimana? Semakin madu murni semakin bagus. Itu intinya ya. Jadi itu tidak beracun kayak gitu. Untuk penggantiannya kapan? Kalau sudah bau ya diganti, jangan sampai telat atau sampai bau ya kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi tentang madu kayaknya sangat jelas sekali. Nanti ya itu ini kelanjutan dicek di video sebelumnya pernah saya bahas kayak gitu tentang penyembuhan telo, tentang pemberian vitamin kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Misalkan teman-teman punya pengalaman bisa dituliskan di kolom deskripsi. Dan misalkan teman-teman suka videonya ya di like toh, masa enggak ada like-nya sama sekali. Oke, sekian dulu. Terima kasih.